Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterbukaan pasar digital dan pertumbuhan ekonomi, studi kasus beberapa negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 22279-020. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Transformasi digital telah mengubah cara negara-negara di seluruh dunia berinteraksi dalam perdagangan global. Dengan adanya pasar digital yang semakin terbuka, perusahaan dari berbagai ukuran memiliki peluang untuk menjangkau konsumen lintas negara tanpa hambatan geografis. Fenomena ini terlihat jelas pada sektor e-commerce, di mana platform seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee telah mengintegrasikan pasar global dan memfasilitasi transaksi bernilai miliaran dolar setiap harinya. Selain itu, inovasi seperti teknologi blockchain dan pembayaran digital semakin mempercepat pertumbuhan pasar digital, memberikan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat global. Namun, tidak semua negara mampu memanfaatkan potensi ini secara merata karena adanya kesenjangan infrastruktur dan regulasi yang belum memadai. Data menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB global meningkat dari 15,5% pada 2016 menjadi sekitar 22,5% pada tahun 2023. Menurut laporan Bank Dunia. Di negara maju seperti Amerika Serikat, sektor teknologi digital menyumbang lebih dari $2 triliun terhadap PDB pada 2022. Sementara itu, di negara berkembang seperti India, ekonomi digital tumbuh sebesar 15% per tahun, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai $1 triliun pada 2030. Namun, lebih dari 2,9 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses internet yang sebagian besar berada di negara-negara berkembang, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital global. Pentingnya pembahasan tentang keterbukaan pasar digital dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan, terutama karena perannya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi global dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Studi ini akan membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan adopsi pasar digital di berbagai negara dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaatnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterbukaan pasar digital mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Yang kedua, apa saja faktor utama yang memengaruhi efektivitas pasar digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, apa perbedaan dampak keterbukaan pasar digital terhadap negara maju dan negara berkembang? Kita masuk ke tinjauan pustaka. Keterbukaan pasar digital merupakan salah satu pendorong utama globalisasi ekonomi modern. Menurut Smith et al. 2020, pasar digital yang terbuka memberikan akses kepada pelaku bisnis kecil dan menengah untuk bersaing secara global.
sehingga meningkatkan produktivitas dan inovasi. Studi lain oleh Brown dan Zhang tahun 2018 menekankan bahwa pasar digital yang terintegrasi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme perdagangan lintas negara. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif mereka secara lebih efektif. Selain itu, keterbukaan pasar digital mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi melalui adopsi teknologi baru. Menurut laporan McKinsey tahun 2021, perusahaan yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasi mereka dapat meningkatkan produktivitas hingga 25%. Di sektor logistik, misalnya platform digital, memungkinkan efisiensi rantai pasok dan pengurangan biaya hingga 20%. Seperti yang dilaporkan oleh DHL tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi juga seringkali dikaitkan dengan peningkatan investasi asing langsung atau FDI. Studi oleh Wang dan Kose tahun 2019 menemukan bahwa negara-negara dengan kebijakan pasar digital yang terbuka menarik lebih banyak FDI, terutama di sektor teknologi. Hal ini terjadi karena keterbukaan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan mempermudah transfer teknologi antar negara. Namun, tidak semua negara mendapatkan manfaat yang sama dari keterbukaan pasar digital. Menurut laporan OECD tahun 2021, negara berkembang menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, regulasi yang belum terstandarisasi, dan kurangnya literasi digital. Sebagai contoh, hanya sekitar 30% UMKM di negara berkembang yang memiliki akses untuk berpartisipasi di platform e-commerce internasional, dibandingkan dengan 70% di negara maju. Menurut World Bank tahun 2022. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat inovasi. Penelitian oleh Acemoglu et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang fleksibel lebih mampu menarik inovasi digital dibandingkan dengan negara yang memberlakukan aturan yang membatasi ekspansi teknologi digital. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dampak keterbukaan pasar digital pada pertumbuhan ekonomi. Studi kasus menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan China yang memiliki pasar digital terbuka dan infrastruktur teknologi yang maju mencatat peningkatan signifikan dalam PDB. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Nigeria dan Bangladesh menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat meskipun berpartisipasi dalam pasar digital. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pasar digital. Faktor-faktor seperti akses internet, literasi digital, dan kebijakan perdagangan memainkan peran kunci. Negara dengan akses internet yang luas dan murah seperti Korea Selatan cenderung lebih efektif dalam memanfaatkan pasar digital
dibandingkan negara dengan keterbatasan tersebut. Yang ketiga, perbandingan dampak pada negara maju dan negara berkembang Yang ketiga, perbandingan dampak pada negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, keterbukaan pasar digital mendorong inovasi dan efisiensi. Contohnya, Jerman menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas manufaktur. Sebaliknya di negara berkembang, manfaatnya sering terkendala oleh tantangan seperti kurangnya infrastruktur atau regulasi yang tidak mendukung. Kesimpulannya, keterbukaan pasar digital memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara dengan infrastruktur digital yang memadai. Negara maju cenderung mendapatkan manfaat lebih besar karena kesiapan teknologi dan kebijakan yang mendukung. Sementara, negara berkembang perlu mengatasi tantangan struktural untuk memaksimalkan potensi pasar digital. Adapun saran, yang pertama, pemerintah negara berkembang perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital dan akses internet yang terjangkau. Yang kedua, perlu adanya kebijakan yang mendukung adopsi digital, terutama untuk UMKM. Yang ketiga, kerjasama internasional dalam regulasi pasar digital dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan adil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.